warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wasinar Fatimah Zara dari kelas 3C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas saya dari dosen saya Ibu Siska Oktaviani SPD MPD dengan mata kuliah media pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi IPA yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Nah, jadi sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Selanjutnya dilakukan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau inspirasi melalui alat pernapasan. Yang pertama, alat pernapasan. Ada beberapa alat pernapasan yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama ada hidung, terus kedua ada saluran pernapasan, yang ketiga ada paru-paru. Hidung itu apa sih? Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara saat kamu sedang bernapas. Selain hidung, udara juga masuk melalui rongga mulut di dalam rongga hidung. Ada rambut atau bulu hidung dan selaput lendir. Terus rambut dan selaput lendir itu berfungsi untuk menyaring, menghambat dan mengatur kelembapan dan masuk ke paru-paru. Oke, selanjutnya ada saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan itu ada beberapa bagian ya anak-anak. Yang pertama itu ada faring. Faring itu merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan untuk saluran pernapasan. Di dalam terdapat katup yang disebut epigiotis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan ke tenggorokan. Yang kedua itu ada laring. Laring itu apa sih? Laring itu adalah pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan disebut glotis. Lalu di dalamnya itu ada suara, terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi ya anak-anak. Lalu yang ketiga itu ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea itu apa sih? Trakea itu adalah batang tenggorokan itu berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan luar yang terdiri atas jaring ikat, kemudian lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Selanjutnya lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia. Yang berikutnya yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan batang tenggorokan itu menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Struktur pada bronkus sama dengan batang tenggorokan, tapi dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar jika dibandingkan dengan bronkus kanan. Maka bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Dan yang kedua yaitu adalah bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Saluran bronkeolus lebih dingin dan dindingnya tipis. Bronkeolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah alveolus. Alveolus adalah saluran udara buntu yang membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal lapisan sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Fungsi alveolus sebagai permukaan respirasi.
Luas total mencapai 200 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh. C. Paru-paru. Udara yang masuk, keluar, dan masuk itu akan melewati paru-paru saat melakukan pernafasan. Nah, paru-paru itu berjumlah sepasang yang terletak pada rongga dada kiri dan rongga dada kanan. Pada paru-paru kanan dia tuh memiliki 3 lobus, sedangkan pada paru-paru kiri dia memiliki 3 lobus. Di dalam paru-paru itu juga terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Terus pada bagian paru-paru luar dia tuh dibungkus oleh selaput pleura. Itu untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat bernafas. Dia tuh berlapis 2 dan berisi cairan. Dilansir dari Encyclopedia Britannica pada tahun 2015, organ pernapasan manusia paru-paru itu terletak di dada, di mana jaringannya itu yang halus dilindungi oleh tulang dada dan otot toraks. Paru-paru memberikan jaringan oksigen tubuh manusia secara kontinu dan membersihkan darah dari produk limbah gas dan karbon dioksida. Udara atmosfer dipompa masuk keluar secara teratur melalui saluran udara yang bergabung dengan daerah pertukaran gas dengan bagian luar tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, itu proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, proses pengembusan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan bronkus. Dari bronkus udara masuk ke paru-paru melalui bronchiolus. Udara akan berakhir di alveolus. Di sinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui proses hembusan nafas. Teknik pernafasan manusia juga ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusak. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dan dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Saat kita bernafas dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.